Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channelnya Lucy Show. Terdapat 5 hak yang harusnya diterima oleh korban bencana, yaitu diantaranya adalah bantuan hunian sementara atau bantuan huntara, kemudian ada dana tunggu hunian atau DTH, kemudian bantuan stimulan rumah rusak, ya, lalu dana santunan duka cita, dan terakhir adalah dana santunan kecacatan. 5 bantuan tersebut itu semua ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ya. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ada PP 21 Tahun 2008, kemudian ada PP 22 Tahun 2008, ada Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020, ada lagi Keputusan Kepala BNPB Nomor 27A Tahun 2001, dan Keputusan Bupati Cianjur nomor 360 tahun 2002. Nah, berdasarkan berbagai peraturan tadi yang kita sebutkan, dalam penanggulangan bencana itu pada dasarnya terhadap 3 fase, ya, yaitu ada fase prabencana, kemudian saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam semua fase tersebut, ya, ada hak-hak masyarakat. Namun ada yang secara langsung diterima oleh masyarakat dalam bentuk fresh money, ya, dana langsung gitu. Ada juga yang dalam bentuk pelayanan. Pada fase pasca bencana ini terdapat 2 tahapan kegiatan pokok, yaitu ada rehabilitasi, ada juga rekonstruksi, ya. Pada kegiatan rehabilitasi di sini ada hak yang langsung diterima oleh masyarakat, yaitu pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pelayanan kesehatan. Nah, ketika sebelum pelaksanaan perbaikan rumah ini belum dilaksanakan, misalkan masih dalam proses, ya, sehingga anggaran perbaikan itu belum diterima dan rumahnya juga belum selesai diperbaiki, maka terdapat 2 hak yang harus disalurkan oleh pemerintah dan wajib diterima oleh masyarakat, yaitu ada hak untuk mendapatkan hunian sementara atau huntara, kemudian hak mendapatkan dana tunggu hunian atau DTH. Nah, bantuan hunian sementara atau huntara ini diberikan dalam bentuk 2 jenis, ya. 2 jenis. Ada yang dalam bentuk barang, yaitu tenda-tenda misalkan, kemudian tenda barak, ya, tenda yang diberikan secara masing-masing per keluarga. Ada juga yang dalam bentuk bantuan keuangan, ya, huntara ini. Menurut juru bicara tim penanganan gempa Kabupaten Cianjur, ya, Pak Budi Rahayu Thoyib, menyampaikan setiap kepala keluarga itu mendapatkan 1 juta yang disalurkan untuk 14.655 KK, sehingga memang total anggarannya menjadi 14,655 miliar, ya. Nah, ini untuk hunian sementara atau huntara. Sumbernya dari mana? Yaitu dari donasi, ya. Kata Budi Rahayu ini sumbernya dari donasi yang melalui pemerintah daerah, ya. Terakhir kita tahu tanggal 29 Desember itu ada 32 miliar lebih, ya, yang di-refund, yang disampaikan ke publik oleh pihak pemerintah daerah, ya, yang sumbernya dari donasi-donasi instansi pemerintah daerah, non pemerintah, dan lain-lain, ya. Nah, jika kita membaca data yang disampaikan oleh Pak Bupati Herman Suherman, dia sampaikan bahwa jumlah total kerusakan itu adalah 71.898 rumah, ya. Hasil pendaftaran dari BNPB sebanyak 71.898 yang terdiri dari 3 tahap, tahap 1, 2, dan 3. Yang 3 ini 46.000 lebih, ya. Kami akan olah dan akan buatkan SK Bupati dan nanti akan disetorkan lagi, dikirim lagi ke BNPB dan untuk ditindaklanjuti di Kementerian Keuangan. Yaitu rusak berat ada 15.464 rumah, rusak sedang 17.431 rumah, dan rusak ringan ada 39.003 rumah. Jika kita melihat prosedur siapa yang berhak menerima bantuan huntara ini, yaitu 2 kategori, yaitu yang rumahnya rusak sedang dan rusak ringan.
maka mereka berhak mendapatkan bantuan hunian sementara. Artinya, ketika rumahnya misalkan belum selesai diperbaiki, maka dia tinggal di huntara itu, ya. Ketika sudah selesai, karena memang targetnya kan untuk rumah sedang dan rumah rusak ringan, ya, huntara ini. Nah, jika melihat total jumlah yang disampaikan oleh Bupati, berarti rusak sedang ada 17.431 dan rusak ringan 39.003, sehingga yang seharusnya berhak mendapatkan huntara ini ada 56.434 rumah, ya, atau 56.434 KK, karena dibagikan atau disampaikannya itu per kepala keluarga, ya, jadi bukan per orang. Nah, kalau melihat yang disampaikan oleh jubir, ya, jubir tim penanganan bencana, sementara itu ada 14.655 KK, berarti kan ada kekurangan sekitar 41.779 kepala keluarga. Nah, apakah yang 41.000 ini memang sudah terbagi tenda, ya, atau belum? Nah, artinya dua sisi, berarti kan ada yang dalam bentuk tenda itu berapa, ada yang dalam bentuk uang, ya, atau bantuan dana gitu. Nah, tinggal kalau sumbernya memang dari donasi, berarti kan yang sebelumnya itu sudah ada 1.000 katanya, 1.000 tenda yang dibagikan, yang dibelanjakan dari donasi. Nah, berarti kan tinggal dikurangi 1.000, sisa berapa, berarti itu yang mendapatkan huntara. Kemudian tanggal 17 Januari tahun 2002, ya, Budi Rahayu selaku jubir ini kepada berbagai media menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Cianjur menunda bantuan hunian sementara sebesar 1 juta per kepala keluarga dengan alasan berdasarkan hasil rapat dengan BNPB, bantuan hunian sementara 1 juta ditunda karena khawatir terjadi tumpang tindih dengan program bantuan lainnya. Ini kata jubir penanganan bencana Kabupaten Cianjur, ya. Padahal jenis bantuan tersebut berbeda, sasarannya berbeda, target berbeda, dan sumber anggarannya juga berbeda. Nah, huntara yang 1 juta tadi kita sampaikan untuk rumah rusak sedang dan ringan, atau mereka yang belum bisa menempati rumahnya karena rumahnya sedang diperbaiki, ya. Sementara yang 600.000, nah ini untuk rumah rusak berat. Nah, padahal data kerusakan itu sudah ada sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bupati, itu sudah jelas disampaikan berapa jumlah total, kemudian rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, gitu, ya. Sebenarnya tidak harus ditunda kalau memang prosesnya sempurna. Tinggal memisahkan saja mana data yang rumah rusak ringan, mana yang rusak berat, dan mana yang rusak sedang, ya. Sementara data katanya, kata Pak Bupati, itu sudah fix dan sudah disampaikan ke BNPB untuk pencairan tahap per tahap, ya. Artinya kan data ini sudah fix begitu, ya. Kemudian dari sumber dana ini juga berbeda. Kalau yang disampaikan jubir penanganan bencana Cianjur, ya, Budi Rahayu, bahwa sumber huntara itu dari donasi. Sementara kalau DTH dari BNPB yang diajukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur ke BNPB, sehingga berbeda sumbernya. Nah, itu perbedaannya, ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang pusing sebenarnya, ya, sehingga masalah-masalah seperti ini tidak lagi menjadi kendala, ya, seharusnya. Itu yang pertama, yaitu bantuan hunian sementara atau huntara. Yang kedua, yaitu dana tunggu hunian atau DTH. Ini berbeda. Nah, siapa yang berhak mendapatkan DTH? Yaitu mereka yang rumahnya mengalami rusak berat. Jika melihat dokumen atau data yang disampaikan oleh Bupati, artinya ada 15.464 KK yang seharusnya mendapatkan dana tunggu hunian. Besarannya adalah 600.000 per bulan kali 3, ya, kali 3 bulan. Berarti kan sekitar 1.800.000, ya, per KK. Karena memang ada perubahan yang awalnya 500.000 DTH itu, nah berubah untuk di Cianjur ini 600.000, ya. Ini juga disampaikan oleh Budi Rahayu pada tanggal
6 Desember tahun 2002 yang menyebutkan bahwa anggaran DTH yang awalnya 500.000 per bulan kini berubah menjadi 600.000. Diberikan uang satu kepala keluarga bukan perorangan, sumber dananya dari dana siap pakai BNPB. Ini disampaikan oleh Budi Rahayu ya. Makanya sumbernya berbeda antara DTH dengan hunian sementara. Jadi bagi kita itu sulit dipahami ketika hak masyarakat yaitu berupa huntara sementara dihentikan dulu ya. Karena memang katanya ditakutkan tumpang tindih. Karena ya sumber dananya berbeda ya, sasarannya juga berbeda gitu. Kemudian ketika berbicara takut tumpang tindih data, ini bagi kita ini lebih tidak bisa dimengerti lagi ya. Kenapa bisa seperti ini gitu? Padahal data tersebut itu sudah by name by address ya, seperti yang disampaikan oleh Bupati. Artinya itu sudah terdata dengan rapi by name by address karena memang permintaan atau prasyarat diajukannya anggaran-anggaran tersebut ke BNPB itu salah satu syaratnya adalah data penerima bantuan ya by name by address yang di SK-kan oleh kepala daerah. Kemudian yang ketiga adalah bantuan stimulan rumah rusak. Bantuan stimulan rumah rusak itu terbagi ke dalam dua jenis berdasarkan tipologinya atau berdasarkan kondisi saat ini di lokasi gempa. Ada ex situ, kemudian ada in situ. Ya, kalau in situ itu perbaikan rumah di lokasi saat ini, ya lokasi semula. Kalau ex situ itu direlokasi istilahnya. Perbaikan rumah dengan sistem relokasi ini pengadaannya lahannya kewajiban pemerintah daerah. Pemerintah daerah dia wajib melakukan pengadaan lahan untuk relokasi rumah warga yang rusak. Sumber anggarannya karena memang kewajiban pemerintah daerah berarti bersumber dari APBD kabupaten. Kecuali APBD kabupaten itu tidak kuat melakukan pembelian lahan, maka Bupati harus berinisiatif mengajukan bantuan baik kepada provinsi maupun kepada pusat ya. Tetapi kalau saat ini saya kira itu mampu pemerintah daerah karena baru selesai menetapkan APBD. Kalaupun berargumen bahwa APBD sudah ditetapkan sebelum kejadian, itu bisa dilakukan refocusing atau kalau sangat mendesak bisa dilakukan dengan perubahan parsial. Kembali ke goodwill atau kemauan pemerintah daerah sendiri, mau cepat atau lambat dalam penanganannya. Untuk yang relokasi, ini rumahnya ya, lahannya dari pemerintah daerah, kemudian rumahnya dibangunkan oleh pemerintah pusat melalui BNPB. Dan masing-masing rumah itu harus bersertifikat masing-masing, tidak boleh komunal. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bupati Cianjur ya. Itu akan diberikan kepada rakyat. Tidak hak milik rakyat. Hak milik, tapi sertifikatnya kita buat komunal. Misalkan 200 rumah di situ sertifikatnya satu. Apa tujuannya? Khawatir nanti dijual-belikan. Kalau udah 10 tahun bisa di-split. Akan komunal katanya setelah 10 tahun baru diberikan masing-masing dengan argumen takut dijual belikan ya. Jadi Pak Bupati mohon maaf, masyarakat itu jangan dicurigai terus ya. Kemarin sebelumnya dicurigai takut dana stimulan jadi motor. Sekarang dicurigai lagi takut rumah dan lahannya dijual. Jadi tolong jangan dicurigai, kasihan ya. Sudah mau menderita ya dicurigai pula ya. Kemudian pembangunan secara in situ atau dibangun kembali di tempat semula. Nah, kalau kita lihat saat ini ada 3 kategori ya. Yaitu rumah berat 60 juta, kemudian rusak sedang 30 juta dan rusak ringan 15 juta. Semua yang berhak atau yang menerima bantuan ini itu di SK-kan melalui Bupati ya, berdasarkan by name by address. Nah, dalam proses pencairan bantuan stimulan ini terdapat perbedaan ya antara keputusan Kepala BNPB nomor 27A tahun 2001 dengan keputusan Bupati Cianjur nomor 360 tahun 2002
Ya, padahal yang menjadi dasar dikeluarkannya SK Bupati nomor 360 itu salah satunya adalah keputusan Kepala BNPB nomor 27A. Pada keputusan BNPB nomor 27A tahun 2001, nah proses pencairan itu dilakukan melalui dua kategori. Kategori pertama dibagikan secara dua tahap. Tahap 1 dibayarkan maksimal 50% dan tahap 2 pembayaran dilakukan apabila kemajuan fisik dan keuangan minimal 50%. Ini sangat logis. Ya, sangat logis. Jadi pertama 50% untuk membangun 50%. Kemudian cair lagi 50% sampai selesai. Jadi masyarakat tidak lagi harus dibingungkan menunggu sampai 100% baru tahap pencairan. Nah, artinya tidak ada menunggu 100% ya. Kemudian nah kategori kedua yaitu kategori rumah rusak sedang dan rusak ringan. Nah, ini malah tidak ada tahapan ya. Jadi langsung 100% dicairkan gitu ya. Tidak ada tahapan. Sementara di keputusan Bupati itu berbeda. Semuanya disamakan ya, 3 termin, baik itu rusak berat, rusak ringan maupun rusak sedang ya. Semuanya dilakukan 3 termin. Yaitu termin 1 40%, termin kedua 30% dan termin ketiga 30% ya. Jadi ini janggal ya, janggal. Kejanggalannya yaitu 30% atau di termin ketiganya harus menunggu dulu selesai atau 100% pembangunan. Kalau misalkan argumennya karena memang lebih dulu yang pertama kali sebelum Pak Wapres datang ke kita ya, itu disebutkan 40%, 60% dan 60%-nya setelah bangunan selesai. Padahal sangat mudah sebetulnya kalau punya goodwill. Yaitu apa? Karena memang peraturan BNPB-nya harus 2 termin, berarti 40% dan 60% setelah pembangunan 40%. Baru cairkan 60%. Jadi tetap 2 tahap. Kemudian yang rusak berat dan rusak ringan itu langsung saja dicairkan 100%. Kalau misalkan argumennya ini atas perintah atau instruksi dari pemerintah pusat, sampaikan ke publik berdasarkan perintah dan aturan yang mana, nomor berapa, tahun berapa, kemudian siapa yang memberikan instruksi. Karena aturan yang tertulisnya sampai hari ini yang masyarakat tahu ya keputusan Kepala BNPB nomor 27A sebagaimana yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan Bupati Cianjur nomor 360. Sampaikan kepada publik mana aturan tertulisnya sehingga bisa menjadi berbeda antara keputusan Kepala BNPB dengan keputusan Bupati. Kemudian yang keempat, dana yang berhak diterima oleh korban gempa itu adalah dana santunan kematian ya. Nah, dana santunan kematian ini dalam aturan itu disebut dengan santunan duka cita. Nah, bantuan ini diberikan kepada para ahli waris yang meninggal dunia. Beberapa waktu lalu Pak Wakil Presiden ya itu mengunjungi Kabupaten Cianjur dan waktu itu terdapat 602 orang ya berdasarkan data yang disampaikan Pak Wapres yang meninggal dunia dan disumbang 9 miliar ya, sehingga masing-masing ahli waris itu mendapatkan hak santunan duka cita sebesar 15 juta rupiah. Nah, yang kelima, dana santunan kecacatan ya. Kriteria penerima santunan kecacatan yaitu orang dari segala usia yang mengalami kecacatan akibat bencana. Baik itu cacat yang berkategori fisik maupun gangguan mental ya. Nah, siapa yang menentukan? Yaitu hasil pemeriksaan atau keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang menentukan apakah ini cacat fisik atau gangguan mental. Untuk bantuan ini kategorinya yaitu ada bantuan santunan keprihatinan bagi setiap korban bencana yang mengalami kecacatan ringan. Nah, ini dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan hanya 1 kali yaitu sebesar Rp500.000. Kecacatan sedang ini dalam bentuk uang sama 1 kali besarnya Rp1 juta. Kecacatan berat dan besarnya yaitu Rp2 juta. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan bahwa terdapat sedikitnya 5 hak yang harus diterima oleh korban bencana secara langsung ya, khususnya yang saat ini terjadi di Kabupaten Cianjur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yaitu
Yang pertama yaitu bantuan hunian sementara. Ini diberikan kepada mereka yang mengalami kerusakan rumahnya itu sedang dan ringan, ya. Dan besarannya masing-masing 1 juta rupiah per kepala keluarga. Dan bentuk kedua yaitu bentuk barang, yaitu pemberian tenda keluarga ataupun jenis barak, ya. Nah, yang kedua yaitu DTH atau dana tunggu hunian. Ini diberikan kepada kepala keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat. Dan diberikan untuk Kabupaten Cianjur Rp600.000 per kepala keluarga dan diberikan selama 3 kali atau 3 bulan sehingga nominalnya menjadi Rp1.800.000 totalnya untuk 1 kepala keluarga yang rumahnya rusak berat. Kemudian yang ketiga adalah bantuan stimulan rusak. Dikategorikan menjadi 3, ada rusak berat yaitu Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta, dan rusak ringan Rp15 juta. Ini dibayarkan melalui 3 termin kepada rekening langsung penerima. Ya, walaupun ini kalau menurut saya berbenturan dengan keputusan Kepala BNPB nomor 27A tahun 2021. Kemudian yang 4 adalah dana santunan duka cita. Ini diberikan kepada mereka yang wafat, ya, yang meninggal dunia ketika terjadi bencana. Ini diberikan kepada ahli warisnya masing-masing Rp15 juta. Kemudian yang terakhir adalah dana santunan kecacatan. Ini diberikan kepada korban yang mengalami cacat fisik maupun gangguan mental, ya, dengan 3 kategori, yaitu kecacatan ringan Rp500.000, kemudian kecacatan sedang Rp1 juta, dan kecacatan berat Rp2 juta. Itulah hak-hak yang harus diterima oleh saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa, khususnya yang saat ini terjadi di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan semua bantuan tersebut bisa diterima secara cepat dan tepat oleh penerima, karena memang itu hak mereka, ya, sebagai amanat peraturan perundang-undangan, dan pemerintah wajib menyalurkan dan merealisasikan semua hak-hak masyarakat tersebut. Dan tidak lupa dalam penyalurannya tetap amanah, ya, hindari korupsi, hindari pungli, karena walaupun saat ini tidak diketahui, saya yakin suatu saat pun akan masyarakat ketahui, dan pastinya hukum tidak akan berhenti, masyarakat pun tidak akan berhenti dalam melakukan pengawasan, karena pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah hak setiap warga negara untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh prosesnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.